hendaknya orang bijaksana selalu mengendalikan pikirannya, karena pikiran yang terkendali menumbuhkan kebahagiaan di dalam dirinya. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Dengan berkat Tiratama yang kita junjung tinggi, hari ini kita jumpa di dalam Dhammadesana yang sangat kita dambakan. Ini disebabkan adanya pandemi COVID yang masih belum berakhir. Tentu kita berharap pandemi COVID ini bisa segera diakhiri dengan didapatnya vaksin anti COVID-19 yang oleh Bapak Presiden Jokowi akan diberikan secara gratis kepada semua rakyat Indonesia. Ini kabar baik sekali. Tetapi mengingat belum pastinya kapan kita mendapat vaksin tersebut, alangkah baiknya kalau kita masing-masing menjaga diri sendiri, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan berulang kali. Jangan duduk berkumpul-kumpul, harus selalu pakai masker dan jangan lupa selalu menjaga diri bersih dari apa yang tadi secara tidak disengaja mungkin kita pegang, karena virus COVID ini sekarang sudah sangat ganas sehingga kewaspadaan harus sangat ditingkatkan. Dan di tahun 2021 kita tentu sama-sama berdoa semoga pandemi COVID ini akan bisa sudah reda, mengingat bahwa pandemi COVID ini benar-benar melangkahkan roda ekonomi semua negara. Jadi harapan kita di dalam menyambut datangnya tahun baru secara prihatin, tidak ada Natal, tidak ada pesta kembang api dan sebagainya. Itu tidak lain untuk menghindari korban-korban yang berjatuhan. Jadi sebagai umat Buddha yang sudah
mendapat pejangan dhamma dari Guru Agung melalui kitab sucinya, kita hendaknya jangan meremehkan. Apalagi kita tahu bahwa memang tubuh manusia ini sangat rentan sekali. Dhamma mengatakan ada 3 penyakit yang selalu siap menerkam kita. Karena apa? Karena manusia ini harus makan, harus mendapatkan ahara. Untuk ahara tubuh Bapak Ibu, terutama para ibu-ibu, itu sudah sangat tahu, yaitu makanan tubuh apa supaya kita ini jadi kuat, jadi bisa punya daya tahan. Ya. Kalau mental itu kita semua yang ada di sini tidak ada yang kena, karena itu sangat berhubungan dengan karma yang melampau. Sakit mental itu berupa misalnya keterbelakangan dalam berpikir, kemudian sulit untuk mengingat sesuatu, dan sebabnya itu banyak. Dari stres yang berkelanjutan itu bisa menjadi penyakit mental. Kalau tubuh sehat, mentalnya juga sehat, apakah itu sudah cukup? Belum. Karena masih ada satu lagi penyakit yang disebut penyakit spiritual. Penyakit spiritual ini memang kelihatannya tidak terlalu menonjol, tetapi justru itu yang akan menyeret kita itu ke keadaan mengalami yang disebut penderitaan, ketidakpuasan, yang oleh Guru Agung itu sudah disampaikan bahwa ketidakpuasan atau duka ini sebenarnya penyakit spiritual. Jadi spiritual kita, atau yang mungkin secara umum disebut jiwa, kalau kita sebut batin, yang munculnya itu dari keinginan. Karena itulah maka tadi dalam ayat 1 dan ayat 2 yang maka dikatakan bahwa perbuatan termasuk keinginan itu munculnya dari cita atau pikiran. Tidak ada sesuatu perbuatan
ya. Apakah dengan badan, dengan pikiran, dengan ucapan, itu muncul begitu saja tanpa didahului oleh adanya pionir atau ya yang mendahului. Mano pubang dhamma dhamma. Manusia manu maya. Manasate padutena. Satu basatiwa karatiwa. Tatonang dukkha manveti. Cakawa wahato padang. Jadi pionirnya itu adalah di dalam diri kita sendiri, yaitu mano. Dan dari kata mano inilah kita kenal manusia. Karena kita ini makhluk yang mano uca. Uca itu tinggi, jadi manonya tinggi. Nah, karena itu maka Dhammapada mengingatkan kita supaya manonya ini dikendalikan. Sebab kalau dibiarkan merajalela, ya akibatnya kalau dia berpikir yang tidak baik, maka yang akan keluar itu akan tidak baik semua. Kalau dia berpikir yang baik, maka yang keluar juga artinya berupa perbuatan, kata-kata, ya pikiran, konsep-konsep pikirannya itu akan yang baik juga. Sebab kalau yang di dalam mano itu yang jelek, ya pasti yang keluar ya jelek juga. Ya sekarang ini kita lihatlah itu misalnya pikiran untuk apa supaya mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkan tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Ya boleh dikatakan pikiran jahat, maka dia pasti akan melakukan merekayasa, ya, memasang strategi yang jahat. Sebab memang sudah bibitnya itu dari dalam ya yang jahat, yang tidak baik. Ya. Karena itu maka hendaknya para bijaksana itu selalu kendalikan pikiran. Ya, karena kita tahu bahwa pikiran itulah sebagai pionir dari apa yang dilakukan. Sebab pikiran yang terkendali itu akan menumbuhkan kebahagiaan. Bukankah kita hidup ini ingin bahagia? Kalau ditanya siapapun di dunia ini, ya inginnya bahagia. Ya. Harapan-harapan bahagia itu selalu dominan di dalam diri seseorang. Ya. Dan apa yang dilakukan pun itu tidak lain adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, oleh karena itulah Guru Agung Buddha itu membabarkan Dhamma. Tujuannya adalah membuat manusia ini hidup bahagia. Jadi Dhamma itu
sangat erat hubungannya dengan yang kita cari, yaitu kebahagiaan. Jadi kalau kita tidak mempraktekkan Dhamma, ya tentu akan jauh dari kebahagiaan. Nah, jadi kita harus punya semangat, jangan putus asa di dalam mempraktekkan Dhamma yang benar ini. Dan Dhamma ini juga diakui sebagai guru daripada Tathagata sendiri, karena pada satu saat Tathagata, ya, Guru Agung Buddha itu berpikir, apa sebenarnya yang membuat saya ini mencapai kebuddhaan? Apa yang membuat saya ini menemukan jalan untuk mencapai kesempurnaan? Lalu beliau teringat Dhamma, ya. Dhamma. Jadi Dhamma itu adalah yang membawa beliau dalam perjuangannya itu mencapai kebuddhaan, sehingga beliau menjadi sama Sang Buddha. Karena itulah maka Sang Buddha sangat mengagungkan Dhamma. Dan kita sebagai murid-murid dari beliau melihat bahwa tanpa adanya perjuangan usaha sendiri dari Pangeran Siddhartha yang kemudian menjadi sama Sang Buddha, itu kita tidak mungkin juga untuk mendapatkan Dhamma. Karena itu maka kita menambah, kalau Guru Agung itu mengagungkan Dhamma, kita mengagungkan juga kebuddhaan yang dicapai oleh Pangeran Siddhartha. Dan kemudian Dhamma ini dibabarkan kepada 5 orang pertapa yang berlanjut menjadi banyak orang-orang yang juga mengikuti jejaknya dan mencapai tingkat Arya. Nah, kita tentu sangat menghargai dengan adanya Arya-Arya ini, Dhamma bisa sampai pada kita. Itulah sebabnya mengapa kita mengagungkan yang disebut Tiratana, 3 permata, ya. Itu kita agungkan, dan bila kita bisa mengagungkan Tiratana ini, itu satu kebajikan yang besar, satu kebajikan yang luar biasa. Karena Tiratana itu, 3 permata ini, walaupun disebut 3, tetapi sebenarnya yang satu, yaitu Dhamma. Jadi Dhamma itulah yang oleh Guru Agung sendiri ketika akan parinibbana itu sudah berucap kepada Yang Arya Ananda, bila mana nanti saya sudah mangkat, maka pengganti dari guru itu adalah semua ajaran dan winaya yang sudah disampaikan. Jadi itu tidak bisa ditawar lagi. Sebab Tiratana itu ya tingkat kebuddhaan, juga Dhamma sebagai jalan untuk mencapai kesempurnaan, dan juga Sangha sebagai pelestari daripada Dhamma tersebut. Kalau tidak ada para Arya Sangha ini, ya mungkin Dhamma juga tidak sampai saat ini ke kita, ya.
Jadi hendaknya dhamma ini bisa diumpamakan seperti rakit untuk menyeberang. Masing-masing punya rakit untuk menyeberang. Jadi sebelum rakit ini sampai ke tujuan, ya kita harus menggayuh sekuat tenaga supaya jangan sampai terbawa arus. Ya. Kemudian rakit juga bisa diumpamakan sebagai obat. Obat yang manjur yang ditinggalkan oleh guru agung. Bagaimana memanfaatkan obat yang manjur? Ya harus dimakan. Bukan disimpan di dalam lemari saja. Ya. Nah, ini yang juga sangat penting diketahui. Jadi harus dimakan obat itu. Dan dhamma ini juga sebagai jalan yang ditunjukkan oleh guru agung. Bagaimana kita memanfaatkan jalan untuk mencapai kesempurnaan? Ya harus dilaksanakan, dijalani. Ya. Jadi guru agung itu juga sudah berkata, jalan ini sudah saya tunjukkan, jadi saya hanya penunjuk jalan, yang jalan harus kita. Ya. Karena itulah maka kita sebagai pengikut dari ya Sadama atau Buddha Sasana ini ya harus punya semangat ya, mau mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dhamma ini dipraktekkan, maka dengan sendirinya akan muncullah kebahagiaan. Sebab kebahagiaan itulah yang memang sangat didambakan di dalam ya proses kehidupan ini. Kalau ditanya bagaimana harapan Anda di tahun 2021, ya supaya saya itu jadi lebih bahagia dari yang sekarang, itu pasti begitu ya. Tetapi harapan-harapan itu tidak dilaksanakan, ya itu seperti mimpi ya. Nah karena itu mari kita sama-sama implementasikan dhamma ini di dalam kehidupan sehari-hari. Dan supaya kita tidak mengalami duka yang terus-terusan, maka kita harus kembali yang mengendalikan pikiran. Ya. Karena pikiran itulah yang menumbuhkan kebahagiaan maupun ketidakbahagiaan. Semua adanya di sana. Karena itu maka ada kata-kata dhamma, citang raketa medawi. Artinya orang-orang yang bijak, orang-orang yang menjadi siswa-siswa Buddha ini hendaknya bisa kendalikan pikirannya, karena pikiran yang terkendali itu akan menumbuhkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu tidak di mana-mana, itu adanya di dalam terutama mengendalikan keinginan
mungkin akan timbul pikiran umat, wah kalau dikendalikan kenapa kita tidak boleh punya keinginan. Agama tidak melarang kita punya keinginan, tetapi keinginan yang terkendali. Jadi keinginan kita itu harus terkendali. Bagaimana mengendalikan pikiran ini? Ya dengan memperkuat sati. Ya. Bagaimana memperkuat sati? Ya melatih samadhi. Ya. Nah ini yang juga tidak mudah karena umumnya masih banyak simpang siur tentang samadhi. Samadhi itu bukan hanya duduk seperti patung Buddha di depan kita, ya. Tetapi samadhi ini adalah dengan menggunakan objek di mana sati itu difokuskan kepada satu titik. Ya. Mungkin pernah melihat yang disebut surya kanta, kaca api, ya, kaca api. Kalau dihadapkan ke matahari, maka nanti dia akan membuat satu titik, ya. Jadi dari banyak cahaya matahari itu menjadi satu, dan ternyata satu titik ini itu kalau kita kasih tangan kita itu panas sekali, dan memang itu namanya surya kanta, kaca api. Di zaman Jepang dulu ya kaca api itu sangat berguna karena dalam penjajahan itu kita dilarang untuk memasang lampu. Bagaimana kita supaya bisa masak? Nah, biasanya kita pakai surya kanta itu. Nah, pada titik yang fokus itu kita letakkan benda yang mudah terbakar seperti kapuk, ya, atau kapas, atau mungkin juga ya sisa-sisa dari kertas atau kain. Tidak lama lagi dia akan terbakar. Nah dari situ kita bisa masak. Jadi ternyata sinar matahari yang difokuskan itu berguna. Nah, pikiran manusia itu laksana sinar matahari yang membaur. Bagaimana tidak membaur? Dia lari ke sana, lari ke sini, ingat ini, ingat itu. Ya, segala macam konsep itu ada di dalam. Jadi tidak fokus. Nah, dalam samadhi artinya menyatukan ke fokus inilah, ya, itu akan bisa mendapatkan kekuatan. Ya, kalau meditasinya meditasi samatha, jadi untuk mencapai ketenangan, dia akan dapat ketenangan. Ini bisa dilatih sendiri, ya. Kalau vipassana itu saya serahkan kepada guru yang memang sudah mahir, ya. Kita melatih samatha saja, ya. Samatha itu mendapatkan ketenangan.
dari fokusnya kita punya pikiran kepada objek yang disebut itu mencapai ekagata, jadi bersatu. Banyak teori-teori dalam samadhi, tetapi kita tidak usah terpengaruh. Wah, kalau begitu yang mana ya? Ya kita yang bisa saja, seperti misalnya anapanasati, ya sudah fokusnya ke keluar masuk dari napas kita. Yang semua orang kan punya napas, tidak ada yang tidak punya napas ya, hanya mayat yang tidak punya napas. Tapi kalau manusia, hewan atau makhluk hidup itu ada napasnya. Nah ini dilatih untuk ke situ perhatian kita. Nah, perhatian ini ya mungkin ini yang juga hampir sama dengan sati. Jadi ada perhatian ke situ. Kalau dia fokus sampai pada suatu saat perhatian itu tidak kemana-mana, cuma ke situ satu. Nah, itulah yang disebut mencapai ekagata, artinya bersatu dengan objek. Nah, kalau sudah bersatu akan tumbuh ketenangan. Batinnya menjadi tenang karena terbebas dari pikiran-pikiran yang lain. Ya. Pikiran mau masak apa, mau makan apa, mau beli ini atau beli itu tidak ada pada saat itu. Ya. Nah, karena tidak ada yang lagi yang mengganggu, nah dia tenang terus. Ya. Ketenangan samatha ini menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ya. Nah, inilah saatnya kita untuk gunakan. Atau kalau tidak digunakan juga akan muncullah pandangan-pandangan yang tadinya tidak ada di dalam batin kita itu muncul. Misalnya penyadaran akan kesalahan. Ya. Biasanya kan orang nggak mau salah. Ya, meskipun dia salah, coba aja kalau ada orang salah, lu salah mana? Gue benar, kan begitu. Tetapi pada saat samadhi mencapai ini, dia akan menyadari, iya saya salah. Kemarin mama saya bentak itu salah. Jadi menyadari. Inilah yang menyebabkan banyak orang yang samadhi itu sering akhirnya dia nangis ya. Karena menyadari dia sudah berbuat sesuatu yang salah ya. Jadi salah. Dan bukan itu saja, seperti melihat ke dalam kolam, kolamnya sekarang sudah jernih, dengan sendirinya akan melihat apa yang ada di dalam itu. Yang tadinya tidak kelihatan, jadi kelihatan ya. Dan kalau kita nanti mencapai itu, kita akan timbul kesadaran betapa rusaknya saya ini ya. Ada lupa, dosa, wah macam-macam itu ada di situ ya. Sifat kikir, sifat ini, sifat itu yang oleh Dhamma dikatakan itulah kilesa-kilesa. Kekotoran-kekotoran batin yang tadinya tidak disadari itu menjadi disadari. Iya, saya ini ternyata orang yang kikir. Ya. Masa saudara minta pertolongan, saya bentak, saya usir. Masa ada orang yang minta-minta di jalan itu,
ya kasihan itu, saya acuhkan. Ya. Jadi penyadaran diri itu muncul pada saat kita mencapai ketenangan itu. Nah, penyadaran cinta kasih sayang itulah yang oleh Dhamma harus dikembangkan, harus dikembangkan. Kenapa tidak dikembangkan? Karena ternyata ya kita ini bukan apa-apa, kita sebagian dari proses alam yang besar sebenarnya. Jadi bisa prihatin akan kesulitan orang. Nah, akibatnya kita menjadi, setelah sering-sering mencapai itu, kita menjadi orang yang istilahnya itu tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, tidak apa. Ya. Jadi penyakit spiritual kita itu menjadi lebih sedikit, ya. Coba kalau tidak begitu disalib kurang aja, ya. Gua salib lagi, itu sebenarnya adalah penyakit spiritual. Kalau terus-terusan begitu, akhirnya kita ya tidak mendapat kemajuan. Tetapi kalau kita bisa, ya mungkin dia lagi ada keperluan, biarlah dia jalan duluan, ya. Dia tidak langgar saya, itu sudah untung, sudah bagus. Jadi kita tidak terpengaruh, tidak menjadi marah, tidak apa. Lah, kalau tidak menjadi marah kan batin kita bersih, ya. Kalau kita marah ya berarti kita masukkan lagi kekotoran batin. Karena apa? Karena manusia ini kan makan itu ada yang disebut makanan ahara yang ibu-ibu masak itu untuk tubuh. Tapi ada makanan yang setiap saat itu kita terima itu dari mana? Dari panca indera, itu yang paling banyak. Ya, panca indera. Pulang dari kantor capek-capek, rumah berantakan, minta ampun, ya. Lalu marah-marah, siapa ini? Itu penyakit sebenarnya. Ya kalau kita bijak, ya kita panggil saja. Siapa yang ini bikin kotor, ya mungkin anak-anak kita atau apa, ujangnya malas, ya kita suruh dia tanpa marah, ya tanpa marah. Kalau kita marah lah kita yang jadi rugi, ya. Kita yang jadi rugi, tersinggung, ya. Kemudian dengar berita-berita, ini dari kuping nih masuknya, berita begini, wah itu nanti ada penjaraan dan sebagainya, waduh sudah gemeter. Itu juga penyakit juga, ya. Penyakit. Bahkan di dalam Dhamma dikatakan kesedihan dengan apa itu rata tangis, dengan tertawa terbahak-bahak, sebenarnya itu sama-sama itu penyakit juga. Ya. Nah, buktinya ada orang yang tertawa terbahak-bahak terus mati, ada itu. Jadi berarti penyakit itu. Ya. Jadi emosi sama munculnya itu dari situ juga. Cuma yang satu emosi yang melankolis, yang satu emosi happy. Tapi munculnya kan dari situ juga semua. Orang sumbernya sama, ya. Tidak ada itu misalnya tangan kiri itu yang melankolis, ini yang happy ending misalnya, itu tidak ada semua, ya. Nah, jadi kita harus mengendalikan benar-benar, jaga keseimbangan di dalam pikiran, ya.
Nah, inilah tugasnya Dhamma yang dibabarkan oleh Guru Agung. Wah, kalau kita bisa, kita akan menjadi orang yang tenang, seimbang. Ya memang ini tidak gampang, ini harus dilatih, ya, dilatih. Karena itu singkirkan segala ya pikiran-pikiran untuk mengganggu orang dan sebagainya, atau bikin lucu-lucu atau lawak, ya itu nanti jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, wah itu repot lagi kita, ya. Nanti karena kebiasaan kita kebablasan. Orang yang lagi apa itu tidak happy, kita goda, waduh marahnya bisa ambil golok dia, ya. Nah, jadi harus hati-hati. Nah, jadi semua muncul dari pikiran. Nah, pikiran inilah yang harus dikendalikan satu. Begitu juga dengan mata, ya. Kan kita sering ke pasar kemana, waduh itu bagus tuh kalau saya bisa punya, ya itu juga penyakit, ya. Karena itu maka bagaimana menghilangkannya? Sati sampajanya. Sati sampajanya artinya melihat bukan dari satu sudut, tapi dari berbagai sudut. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Sati sampajanya itu adalah melihat sesuatu itu dari berbagai sudut. Misalnya kita ingin, misalnya lihat orang, wah ini lagi murah nih kredit mobil, bagus, ya. Lalu kalau kita ikuti itu bisa jadi penyakit. Tetapi kalau kita coba lihat dari berbagai sudut, iya kalau kredit itu kan ya bulan harus bayar, ya. Kalau nggak bayar, ya, kita nanti diambil lagi barangnya, ya. Nah, ini bayarnya mampu enggak? Kalau gaji 10 juta harus bayar 2 juta, wah sudah kurang ini, ya 2 juta sekian tahun lagi, ya. Nah, apakah saya sanggup? Kalau sanggup, karena mungkin kita ada penghasilan lain, ya tidak jadi masalah. Tetapi kalau tidak sanggup, itu nanti yang timbul duka, ya. Duka lagi, ya. Artinya penderitaan, ya. Jadi sampajanya itu adalah mengendalikan keinginan kita, ya. Jadi umat Buddha boleh punya keinginan, ingin kapal terbang juga boleh. Tetapi coba pakai sati sampajanya lah, lalu belinya pakai apa, ya, terus nanti perawatannya gimana, ya. Ya tidak usah kapal terbang lah, mobil yang sekarang ini apa itu yang bagus-bagus, ya, itu belum bayar pajaknya. Kan mobil yang bagus-bagus itu kan pajaknya luar biasa, itu mahalnya luar biasa. Nah, sedangkan kita sudah punya misalnya Innova, ya sudah Innova saja lebih bagus, kan nggak mengganggu biaya ekonomi dapur kita, ya. Kalau misalnya ibu-ibu dikurangi biaya dapurnya, lah ibu-ibu juga protes itu. Biasanya dikasih 5 juta sekarang sebulan, sekarang cuma 3 juta, kemana? Apa bisa menutup biaya dapur, ya. Jadi sati sampajanya itu menyelamatkan kita dari keinginan-keinginan yang berlebihan, ya. Keinginan-keinginan yang berlebihan. Karena keinginan yang berlebihan nanti pada akhirnya itu duka yang muncul, ya. Duka, pasti itu duka yang muncul. Karena tidak mampu, terus diusahakan supaya mampu, ini jadi nafsu, ya.
nafsu, keinginan, apalagi kalau dia sudah jadi upadana, kemelekatan, wah lebih hebat lagi. Karena kemelekatan itulah yang membuat kita ini terputar terus di dalam roda samsara atau lahir mati. Kan kita sebagai umat Buddha kan paling tidak tahu tujuan dari hidupnya umat Buddha ini kemana, yaitu ingin mencapai kebebasan, lepas dari apa itu lahir mati, apa tidak bosan ya? Cucuran air mata yang kita kucurkan setiap kali lahir, kalau dikumpulkan itu lebih banyak dari 4 samudra. Waduh, berapa banyak itu ya, kita sudah mengalami ya. Jadi umat Buddha boleh punya keinginan, tetapi keinginan yang didorong setelah sampajanyanya digunakan. Jadi timbullah keinginan yang bijak ya, keinginan yang bijaksana ya. Karena itu ibu bapak juga boleh punya keinginan, karena kita kan masih utuh jana. Kalau tidak punya keinginan, nanti siapa yang menjalankan roda di dalam rumah tangga? Kan tidak ada. Jadi keinginan ya. Punya anak ya, ingin supaya anak saya ini nanti menjadi orang yang cukup bisa mandiri ya. Itu dengan sendirinya itu kan pikiran yang bijaksana, karena dipandang dari sati sampajanya juga manfaatnya ada ya. Nah, kalau tidak disekolahkan, tidak dibiarkan begitu saja kelayakan, nanti akhirnya kan jadi rusak semua ya. Dan kita tahu kalau anak itu ditangkap polisi, kan polisi akan panggil orang tuanya ya. Ya, jadi mau tidak mau kita sati sampajanya diperkuat ya. Itu saja ya. Jadi sati sampajanya itu adalah pikiran bijak ya, menggunakan sati ya. Sati ini kekuatan dari meditasi. Kalau tidak meditasi, satinya sering kebablasan ya. Karena seperti mau motong itu pisaunya muncul, nggak mau bisa itu, tidak bisa. Jadi harus dilatih. Jadi sesungguhnya meditasi itu adalah melatih sati supaya kuat ya. Dan kemudian sati ini dipakai untuk melihat keinginan-keinginan, memilah-milah mana yang boleh, mana yang tidak boleh ya. Itu kan dari sati sampajanya ya. Nah, kalau sati sampajanya tidak ada, main beli saja memang pada saat itu bisa dibeli, tetapi sampai di rumah dia bingung sendiri, ini kok udah ada yang ini, dibeli lagi. Sudah ada Innova, beli lagi mobil yang lebih dari Innova itu ya, Alphard atau apa ya. Innova saja sekarang pajaknya sudah 4 juta, kalau Alphard itu 12 juta atau 16 juta lah. Ini dari mana? Nah, jadi timbullah penyesalan ya, ya. Jadi sati sampajanya itu sangat penting di dalam hidup ini untuk membebaskan kita dari kemelut-kemelut di dalam kehidupan ini ya. Dan dengan lenyapnya kemelut-kemelut, maka dengan sendirinya juga penderitaan akan berkurang ya. Bukankah ini yang kita harapkan dalam hidup ini, supaya saya bahagia? Bagaimana mau bahagia kalau penderitaannya bertubi-tubi ya. Jadi itu hubungannya
Jadi bersihkan pikiran kita ini dari kekotoran-kekotoran batin yang selalu merongrong, ya. Ya, lebih dalam lagi di dalam Abhidhamma dikatakan bahwa kenapa sih hidup kita ini begitu selalu dirongrong ini? Karena di dalamnya, ya, kita tidak usah cari tahu kapan dia ada di situ, tapi yang penting sekarang sudah ada di situ yang disebut asawa. Asawa itu sumbernya dari loba, dosa, moha, itu dia, itu asawa yang paling dalam itu ada. Nah, asawa ini juga sangat lihai, dia kirim keluar itu agen-agennya. Agen-agennya ini seperti tentakel dari gurita itu yang sering muncul, ya. Yang disebut pariyutana moha, ya. Kalau yang asawa itu boleh dibilang moha, mungkin juga asawa, ya, tetapi ini agennya. Nah, kita tahu kan kalau agen itu kan selalu ngebujuk. Ya, di dalam ekonomi kan dia membujuk kayak sales gitu, kayak makelar gitu. Selalu membujuk supaya kita itu jadi. Itu membujuk selalu. Dan bujuk rayu ini yang sangat hebat. Itu dia bujuk rayu kita, ya. Dari rumah kita sudah bawa nih sesuatu untuk disumbang ke wihara. Sampai di wihara ini pariyutana moha. Wah, buat apa? Nanti wihara itu pakai apa? Loh, tadi enggak muncul, sekarang dia munculnya. Sehingga orang itu bisa mengurangi atau tidak jadi sama sekali berdana. Itu sering sekali. Sering sekali. Saya kira semua orang mengalami. Ya. Kenapa tidak jadi berbuat baik? Ya. Dan jauh-jauh dari kemarin dan mana udah timbul, oh ya saya mau berbuat baik kalau bisa nolong orang begini. Tapi pada saatnya itu tidak jadi. Kenapa? Itu agen yang menghalangi kita. Pariyutana moha muncul. Itu karena dia banyak sekali. Itu dalam kehidupan kita itu terjadi. Ya. Mau meditasi, wah ya saya mau ikut Ibu Nani Triana meditasi tanggal sekian, udah dicatat nih semuanya. Begitu sampai waktunya, wah, timbul pikiran, daripada meditasi mendingan juga ke sono, ya. Jadi nggak jadi, ya. Kewihara pun sama kadang-kadang begitu. Ya. Jadi ada saja ini yang oleh kita disebut sebagai ya gangguan. Ya gangguan ini harus, karena itu maka kalau kita sudah tekad, jangan di stop lagi, gitu. Jangan di stop. Kalau bisa saat itu juga dilaksanakan. Ya. Tetapi kalau tunggu sampai 2-3 hari, 2-3 minggu, ya sudah lupa biasanya. Ya. Itu pariyutana moha namanya. Jadi tentakel dari moha yang ada di dalam. Jadi di dalam itu masih moha. Ya, kita jangan tepok dada, wah saya sudah arahat. Dari mana taunya arahat? Ya. Kalau bukan Buddha kan nggak ada yang tahu itu siapa arahat, siapa bukan. Ya. Kenapa berani bilang saya sudah arahat? Ya, karena sudah bisa baca kitab suci dan sebagainya. Membaca kitab suci Tipitaka itu apapun itu kalau tidak pernah dipraktekkan, ya percuma. Ya. Jadi praktek
Ya. Karena itulah maka Guru Agung Buddha juga sangat menghargai mereka-mereka biku-biku yang praktek meditasi. Ya. Variasi penting, ya. Tetapi praktek itu lebih penting. Sebab kalau variasi aja, ya cuman pengetahuan intelek. Dan pengetahuan intelek itu kadang-kadang juga tidak bisa memutus, ya, mendapatkan langkah yang bijak itu tidak itu. Tetapi kalau praktek itu memang dinyatakan itu seperti pedang yang tajam, itu bisa memutus kekotoran batin. Nah, karena itulah maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam menghadapi tahun yang akan datang ini, sederhana aja, jaga saja pikiran kita, latih, sati yang baik, ya nanti akan bisa menyelesaikan apa yang muncul. Ya kan kita tidak tahu apa yang muncul di tahun yang akan datang itu. Ya, kebanyakan kan manusia ini pengennya tahu dari sekarang apa sih yang akan saya alami. Loh, kalau kita tahu begitu mah kita lebih dari Sang Buddha nanti. Ya. Tidak ada yang tahu apa yang akan datang. Besok aja bakal kita mati juga kita tidak tahu. Ya. Tahu-tahu dikasih kabar melalui HP, oh Bante Subalaratana sudah mati. Ya. Malam jam 1 atau berapa. Itu bisa. Ya. Jadi jangan terkejut, ya. Itu bisa. Nah, jadi jangan kita itu yang 1 tahun yang akan datang ini gimana tahun 2021 itu. Nah, akibatnya kan kita cari ke sana kemari siapa yang bisa kuamian ini supaya nanti saya mengalami apa dan sebagainya. Ya. Itu semua dari kita sendiri, ya, dari kita sendiri, ya. Bukan berarti kuamnya itu kita singkirkan, itu mah ajaran dari zaman dulu memang sudah ada, tapi itu juga kan selalu yang kalau tidak ini ya ini, kalau tidak ini ya ini, ya jadi tidak pasti, ya tidak pasti. Tetapi kalau Sang Buddha bilang Jivita Aniata Maranang Niata. Kalau maranang itu ya pasti tidak ada di. Siapa yang bilang kematian itu tidak pasti akan dialami? Kan dari sejak dulu kan tidak ada orang yang tidak mati. Jadi berarti memang pasti. Itu memang pasti, ya. Kalau itu ya kita tidak bisa karena itu disebut itu paramata, itu mutlak, itu pasti. Maranang niata. Jadi artinya kematian itu memang harus dialami oleh makhluk hidup. Ya. Jadi itu kepastian. Sang Buddha dalam Dhamma Niyama Sutta kan sudah menyatakan ada Buddha atau tidak ada Buddha. 3 hal yang nyata pasti ada, yaitu anicca, dukkha, anatta. Ya. Artinya ya di situ sudah termasuk ada apa itu ketuaan, kelapukan, penyakit, dan kemudian ya kematian. Itu tidak bisa. Karena itu maka kita dari jauh-jauh sudah tahu. Ya kalau kita tahu, ya kita tenang-tenang saja ketika itu datang, ya, karena kita tahu, ya. Tapi kalau tidak tahu kan mendadak, nah itu yang membuat kita panik. Nah semoga kita hadapi tahun 2021 ini dengan pikiran Dhamma, pikiran Dhamma. Jadi artinya kita pakai Dhamma, ya. Dhamma dari Guru Agung Buddha, bahwa semua tidak kekal.
Kalau kita mengerti itu, ya tidak ada masalah sebenarnya. Ya, karena kita ingin kekal, nah akhirnya jadi masalah ketika itu tidak ada. Ya. Tapi kalau kita memang sudah bertekad, ya kalau memang itu tidak kekal, kemudian dia lenyap, ya sudah ya. Orang kita sudah tahu dari mula, ya. Jadi tidak ada ketakutan lagi, ya. Nah, hadapilah tahun 2021 ini kita bersama dengan menjaga tentu ya kesehatan kita sebaik-baiknya, ya. Sehingga kita berharap nanti dengan kesehatan yang prima, ya kita bisa lolos dari bahaya-bahaya, ya. Tapi kalau sekarang ini kita tidak siap, lalu sembarangan, ya nanti mengalami sendiri, ya. Nah, inilah pegangan kita untuk menghadapi tahun 2021. Jadi kita jangan panik, tenang, laksanakan meditasi yang benar, ya, rajin mengisi pengetahuan Dhamma, ya, sehingga kita itu punya pengetahuan yang benar, tidak tahayul. Nah, karena tidak tahayul, maka kita tidak diumbang-ambingkan dengan segala macam ramalan yang mungkin nanti ini akan banyak beredar. Wah, ini nanti ya, ini show apa nanti yang akan datang? Show kerbau. Ya, apa kita jadi kerbau atau bagaimana? Ya, yang penting ya sama, biar show kerbau, show macan, show kelinci, siapa ya sama ya, orang tahunnya sama kok. Yang penting kita punya Dhamma, ya. Itu kan hanya lambang-lambang saja, ya. Jadi bukan sesuatu yang mutlak benar 100%, ya. Bahwa kalau kerbau itu harus kerja keras loh, yang lain memang nggak mau kerja keras. Ya, siapa yang siap kerbau? Ada. Oh itu, wah harus kerja keras loh. Kalau gitu bapak yang beruntung kerja, kita ini diem aja begitu. Lah, tidak, yang lain juga harus. Ya, jadi janganlah tahayul, ya. Karena ketahayulan itu juga salah satu penyakit spiritual. Jadi penyakit spiritual inilah yang hendaknya kita juga lenyapkan, paling tidak redam. Jadi jangan merajalela, ya. Itu lebih bahaya dari COVID, ya. Penyakit spiritual, karena kalau COVID kan paling bikin kita mati, sudah. Tetapi kalau penyakit spiritual itu sampai berapa kali kelahiran kita masih, ya. Apa itu yang disebut watak, carita, atau dalam bahasa Bali carita itu watak. Setiap orang kan punya watak, ada yang wataknya dermawan, wataknya bakti, wataknya cerdas, itu dari mana? Nah, itu dari yang dulu, kebiasaan dulu, carita namanya, ya. Nah, itu penyakit-penyakit spiritual semua. Jadi penyakit spiritual itu tidak berhubungan dengan karena makannya kurang atau apa, ya. Kalau penyakit mental kan itu adanya di Cilendek. Ya, kalau ini penyakit spiritual ini kita ini semua itu setiap saat,
Itu. Kalau kita begitu sering ngomel, sering bicara kasar, sering macam-macam, nah itu penyakit spiritual sebenarnya. Ya, jadi jangan dikembangkan yang begitu-begitu. Ya, sebab kalau dikembangkan itu nanti jadi kebiasaan. Nah, kalau jadi kebiasaan, nah itu akan begitu kita mati. Kalau COVID kan nggak ngikut dia. Tapi kalau ini ngikut, akan ngikut dia, jadi carita, ya. Karena itu maka di dalam kelahiran ada disebutkan ada bakti carita, ada sada carita, ada apa, ya. Nah, itu dari sana, ya. Nah, semoga Bapak Ibu, saudara-saudara kita semua ini kurangi penyakit sembuhkan penyakit spiritual masing-masing, ya, dengan berusaha, ya, di jalan dhamma. Ya. Makin sedikit penyakit spiritualnya muncul, ya kita makin bahagia, ya. Itu pasti, itu sudah hukum alam, ya. Kalau penyakit carita itu penyakit spiritualnya makin kurang, ya dia kebahagiaannya juga akan tambah, ya. Pasti akan tambah, ya. Tetapi kalau penyakit spiritual itu terus ditumpuk, nah, itu akan menjadi menderita yang lebih banyak, ya. Nah, semoga Bapak Ibu sehat, bahagia, dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik, ya. Pasti kita bisa mendapatkan berkah dari Tiratana. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.